Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, perkenalkan nama saya Nisbah Laila dengan NPM 0321180082. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita legenda terjadinya Danau Toba. Cerita legenda terjadinya Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda tani yatim piatu di bagian utara Pulau Sumatera. Daerah tersebut sangatlah kering. Syahdan namanya. Pemuda itu hidup dari bertani dan memancing ikan. Pada suatu hari, ia memancing seekor ikan yang sangat indah. Warnanya kuning keemasan. Begitu dipegangnya, ikan tersebut berubah menjadi seorang putri jelita. Putri itu adalah wanita yang dikutuk karena melanggar suatu larangan. Ia akan berubah menjadi seekor makhluk yang pertama menyentuhnya. Oleh karena itu, yang menyentuhnya manusia, maka ia akan berubah menjadi seorang putri. Terpesona oleh kecantikannya, maka pemuda tani tersebut meminta sang putri untuk menjadi istrinya. Lamaran tersebut diterima dengan syarat bahwa pemuda itu tidak akan menceritakan asal-usulnya yang berasal dari ikan. Pemuda tani itu menyanggupi syarat tersebut. Setelah setahun, pasangan suami istri tersebut dikaruniai oleh seorang anak laki-laki. Ia mempunyai kebiasaan buruk, yaitu tidak pernah kenyang. Ia selalu makan semua makanan yang ada. Pada suatu hari, anak itu memakan semua makanan dari orang tuanya. Pemuda itu sangat jengkel dan berkata, "Dasar anak keturunan ikan." Pernyataan itu dengan sendirinya membuka rahasia dari istrinya. Dengan demikian, janji mereka telah dilanggar. Istri dan anaknya menghilang secara gaib. Di tanah bekas pijakan mereka menyemburlah mata air. Air yang mengalir dari mata air tersebut semakin lama semakin besar dan menjadi sebuah danau yang sangat luas. Danau itu bernama Danau Toba. Pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita Danau Toba tersebut adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang lain dan mengingkari janji yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, perkenalkan nama saya Nisbah Laila dengan NPM 0321180082. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita fabel memberi lonceng di kucing. Cerita fabel ini biasa dikenal dengan judul Lonceng dan Kucing. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, tikus-tikus berkumpul untuk berdiskusi dan membuat rencana untuk membebaskan mereka selama-lamanya dari musuh mereka, yaitu kucing. Mereka berharap paling tidak mereka akan menemukan cara agar tahu kapan kucing tersebut akan datang, sehingga mereka mempunyai waktu untuk berlari. Karena selama ini mereka terus hidup dalam ketakutan pada cakar kucing tersebut, dan mereka terkadang sangat takut untuk keluar dari sarangnya di siang hari maupun di malam hari. Banyak rencana yang telah didiskusikan, tetapi tak ada satupun dari rencana tersebut yang mereka rasa cukup bagus. Akhirnya, seekor tikus yang masih muda bangkit, berdiri dan berkata, "Saya mempunyai rencana yang mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi saya bisa menjamin bahwa rencana ini akan berhasil. Yang perlu kita lakukan hanyalah menggantungkan sebuah lonceng pada leher kucing itu. Karena ketika
kita mendengar lonceng berbunyi, kita bisa langsung tahu bahwa musuh kita telah datang. Semua tikus yang mendengar rencana tersebut terkejut karena mereka tidak pernah memikirkan rencana tersebut sebelumnya. Mereka kemudian bergembira karena merasa rencana itu sangat bagus. Akan tetapi, di tengah-tengah kegembiraan mereka, seekor tikus yang lebih tua maju ke depan dan berkata, "Saya mengatakan bahwa rencana dari tikus muda itu sangatlah bagus. Tetapi saya akan memberikan satu pertanyaan. Siapa yang akan menggalungkan lonceng pada kucing tersebut?" Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tabel tersebut ialah mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah adalah hal yang baik. Namun, kita tidak bisa mendapatkan solusi tersebut jika hal tersebut hanya teori saja. Kadangkala, rencana yang bagus tak semudah apa yang dipikirkan. Maka, rencana tersebut perlu dipertimbangkan dengan sangat matang. Sekian cerita fabel dan cerita legenda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.